Buya, saya mau tanya, apakah amalan istighfar rojab dan sholat sunnah rojab memang benar dan ada tuntutannya dari Nabi Muhammad SAW? Beberapa teman banyak yang men-share melalui media sosial untuk melakukannya itu. Terima kasih Bu atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal ini ulama berbeda pendapat. Kami tidak menge-share dan anak-anak kami dilarang untuk menge-share. Imam Al-Ghazali mendatangkan riwayat itu. Bahkan Imam Ghazali meriwayatkan an jama'ati min ahli al-Qudus. Imam Ghazali meriwayatkan. Ternyata Imam Nawawi menjelaskan tentang itu semuanya. Bahwasanya hal-hal semacam itu tidak ada. Imam besar Imam Nawawi. Maka kami arahkan untuk mengamalkan yang sudah jelas saja. Tanpa harus kita mengatakan itu urusan para ulama. Apakah harus kita mengatakan Imam Ghazali melakukan bid'ah? Oh bukan. Imam Ghazali adalah hujjah. Akan tetapi ulama yang datang setelah Imam Ghazali menjelaskan itu semuanya. Tapi ingat, jangan mencaci. Kita tidak kerjaan kita mencaci. Hanya kami pilihkan yang lebih tepat saja. Kita ikut para ulama, ikut Imam Nawawi dan yang lainnya. Lakukan amal-amal yang sudah jelas saja. Yang sudah pasti, tingkatkan sholat malam mau sampai 1000 rakaat juga tidak apa-apa. Tanpa harus anda nisbatkan kepada amalan malam rojab, enggak. Cuman Imam Nawawi dan ulama besar yang datang setelah Imam Ghazali menjelaskan itu semuanya. Dan termasuk ada amal-amal yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kitab besar, kitab dahsyat, ulama dikritisi oleh para ulama, tapi ulama mengkritisi bukan mencaci maki, menjelaskan apa yang didatangkan Imam Ghazali tidak kami temukan di perpustakaan kami dan sebagainya. Mereka punya adab, tidak langsung mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah seperti orang akhir zaman ini. Apa? Orang akhir zaman berani mengatakan Ghazali ahli bid'ah. Ente ini siapa? Kambing nyundang gunung itu. Kambing nanduk gunung. Imam Ghazali orang besar. Tapi ulama-ulama mengatakan, aku tidak menemukan di perpustakaan saya. Kenapa? Terlalu luas ilmunya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi seseorang harus sesuai dengan batasan masing-masing. Selagi menurut Imam Nawawi kok tidak ada, Imam Nawawi adalah orang besar. Kalau kita ngikut Imam Nawawi dalam posisi aman. Tapi tetap mengamalkan punya amalan yang lainnya. Nah, kita tidak menge-share yang demikian itu. Tapi kita tidak mengatakan itu bid'ah karena ini urusan ulama-ulama besar. Hanya ulama-ulama besar seperti Nawawi dan sebagainya mengatakan bahasanya amalan-amalan itu tidak kami temukan riwayat-riwayat yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Khilaf di antara para ulama kita. Tapi mencaci maki bukan pekerjaan. Tapi kita berhak untuk memilih dan hendaknya mengarahkan kepada sesuatu yang lebih jelas. Karena zamannya apa? Zamannya teman-teman bid'ah ini. Kalau kita tidak waspada, kita akan terjerumus nanti. Kita akan tidak waspada, nanti kita akan kerepotan. Sekarang Masya Allah, makanya dalam masalah amalan rojab kita buat rambu-rambu. Sebab ada orang kutub ekstrim yang mengatakan amalan rojab tidak ada, puasa rojab adalah bid'ah. Ada hadisnya sahih, ada hadis sahih ya sudah kita sampaikan dari Utsman bin Hakim. Ada lagi yang mengatakan bahasanya amalan rojab hari ini dengan rincian pahala-pahala. Banyak riwayat palsu yang demikian. Ada dua kutub ekstrim di sini. Inilah problem umat ini. Sementara para ulama-ulama yang ahlinya, pakarnya menjelaskan ada dan lakukan puasa di bulan Rajab, amalan di malam bulan Rajab karena bulan haram, bulan kemuliaan dan sebagainya. Akan tapi di saat ada amalan sama biasa, biarpun itu diikut Imam Ghazali, sesuatu yang luar biasa dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Akan tapi ulama kita pun mengatakan, maka kita tidak mengeser, kita waspada, hati-hati yang demikian ini supaya apa? Dan kami menghimbau kepada siapapun, jika sesuatu itu bakal menjadi khilaf, biarpun itu benar dari misalnya omongan guru kita, tapi kalau menjadi halaf itu, anda tidak bisa menjelaskan semuanya, malah bisa saja anda membuat fitnah buat guru anda. Mungkin guru kita ngomong suatu omongan yang sangat berat, dan itu omongan antara dirimu dengan dia, sangat pribadi, masalah ru'yah, ketemu apa, ketemu ini. Kadang tidak bisa kita sebarkan kepada siapapun. Karena apa? Bukan karena gurumu bohong, tidak. Engkau tidak mampu menerjemahkan kepada semua orang. Bahkan bisa saja engkau menjerumuskan gurumu sehingga gurumu dikatakan pendusta. Dan apapun amalan-amalan yang dihadirkan oleh Imam Ghazali adalah ulama besar. Imam Ghazali ulama hujjah, ahli tasawuf, orang besar. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada para ulama-ulama setelah Imam Ghazali yang mencermati dan mereka dengan ketawaduan juga mengatakan, aku tidak menemukan dasar-dasarnya. Bukan mengatakan Imam Ghazali ahli bid'ah, tidak. Semua kembali kepada ukuran masing-masing. Imam Nawawi mengatakan sesuai dengan kemampuanku, aku tidak menemukan itu riwayat benar. Tapi tidak mengatakan Imam Ghazali adalah sesat dan sebagainya. Maka karena aku tidak menemukan riwayat benar, aku tidak mengatakan itu riwayat benar, maka aku tidak melakukannya. Selesai sampai di situ.
Dan kita pun ikut manhaj orang-orang seperti ini. Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab dahsyat, kitab besar. Cuman hendaknya kita tuh membiasakan untuk seperti ini loh. Imam Nawawi itu ngajarkan kita tuh kritis beradab. Karena apa? Musuhmu itu selalu mencari kelemahanmu. Kalau kita menghadirkan semua yang kita nukil, kadang-kadang yang kita nukil itu perlu penjelasan sehingga orang bisa pemahaman yang salah. Engkau berarti yang menjadikan mereka bermusuhan dengan orang-orang mulia nanti. Loh, kalau kita mendiskusikan misalnya Imam Ghazali rahimahullah, ada memang hadis lemah, hadis dhaif Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dalam irama diskusi bisa menyelesaikan kita, tapi kalau kita tiba-tiba kita nukil hadis lemah yang dibawa oleh Imam Ghazali, dibawa ke lapangan, Imam Ghazali yang dicaci maki nanti. Oh, tidak benar Ghazali. Padahal lihat, kalau kita tahu manhaj Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tidak mendatangkan hadis lemah kecuali untuk istisyad, untuk menguatkan hadis sahih yang sudah dihadirkannya. Coba dilihat. Jadi Imam Ghazali kalau mendatangkan satu ilmu, masalah, hadis Al-Quran, hadis sahih, perkataan ulama, nanti baru didatangkan hadis-hadis lemah ini untuk menguatkan hadis sahih yang sudah didatangkannya. Cuman kadang-kadang kita latah ngambil hadis lemah, kita keluarkan. Akhirnya yang dicaci Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berarti yang salah siapa? Kita telah menghadirkan dengan cara yang salah. Padahal Imam Ghazali itu waspada. Hadis ini adalah tidak sampai derajat maudhu, kata Imam Ghazali. Tapi lemah biarpun lemah banget sesuai dengan hadis sahih. Berarti yang dijadikan sandaran adalah hadis sahihnya. Ini penceramah ngambil yang menarik, diambil yang bawah. Hadis sahih yang tidak dibawa. Apa yang terjadi di lapangan? Hadis palsu atau hadis dhaif yang sangat parah diangkat. Padahal tidak ada hadis lemah yang diangkat oleh Imam Ghazali kecuali untuk mengukuhkan, untuk mengantarkan pemahaman kita akan hadis sahih yang sudah disebutkan di awal bab. Ini harus hati-hati gini.